Pantang menyerah walau lelah, dengan tekad bersama-sama kita menjaga bersaudara seirama. Jiwa kita bersatu pacu, membelah angin, melintas jarak, menembus ruang, hati pun tergerak, mewujudkan kebanggaan. G10 Indonesia, satu nusa, satu bangsa, kita semua bersaudara. Selalu bersama menjaga komunitas, tak ada lelah, terus melangkah, lakukan yang terbaik. Yo tancap gas menyusuri jalan, beriringan melintasi kota. Yo panjangkan barisan katermu, walau nafas tuamu menderu. Yo bersama bahu membahu, segala hal dalam SOS. Lalu tulang seakan tak mampu, yang penting Salkomsel tertahu. Salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau termasuk kita semuanya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Di Jepang ini ada seorang botani, bukan botani. Botani itu adalah ahli tanaman. Ahli tanaman ini melakukan sebuah eksperimen, percobaan. Dia menanam sebuah tanaman di dua media yang berbeda. Yang satu di media tanah yang dikasih pupuk, yang satu di media tanah yang tidak dikasih pupuk. Kemudian secara rutin tanaman yang di media kasih pupuk tadi disiram terus, yang satu jarang disiram. Nah, sampai berjalan 4 bulan, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagus yang ada pupuknya. Iya, betul Pak, 100 Pak Samira. Nanti dikasih kotak 1. Ya. Jadi yang rutin disiram tumbuh dengan baik, ya. Daunnya lebat, kemudian berbuah. Gitu. Yang tidak disiram rutin bagaimana? Ungkris-ungkrisan. Ungkris-ungkrisan bahasanya Pak Samira. Jadi tidak daunnya tidak lebat, kemudian juga buahnya juga tidak baik. Nah, tetapi setelah itu ternyata Jepang ini dilanda angin puting beliung gitu, angin lebat gitu. Nah, ketika ada angin itu, ternyata tumbuhan yang tadi disiram rutin itu, yang ditanam di pupuk yang dengan baik, ternyata tumbang. Sedangkan yang satunya lagi ternyata masih teges Pak Yadi, tidak tumbang. Nah, setelah diteliti, ternyata Bapak Ibu, tanaman yang ditanam di media yang baik, kemudian sering dipupuk, disiram tadi, itu dia mudah untuk mendapatkan makanan, sehingga ternyata akarnya tidak menunjang tajam ke bawah. Pergane panganane gampang ning golek. Wis gampang betina disiapi. Nah, yang satunya yang ditanam di media tanah yang tidak berpupuk, jarang disiram, ternyata tidak robot, ternyata akarnya sangat kuat. Ternyata akarnya sangat kuat, menancap ke dalam, nah sehingga dia tidak terombang-ambing di sapu angin. Nah, Bapak Ibu,
barangkali sebetulnya kisah hidup kita itu juga seperti itu. Mungkin Allah itu ketika mengasih kita ujian, cobaan itu dalam rangka agar kita itu menjadi kuat. Jadi kita bisa melihat, mungkin kita bisa berkaca pada lingkungan kita atau diri kita masing-masing. Mungkin anak dewi yang biasa dimanja gitu kan, ketika satu saat dapat masalah gampang ngelokro lembek gitu. Ning sing biasane kangelan ono masalah teges wae. Ya, itu kita juga barangkali seperti itu. Kita yang mungkin terbiasa mendapatkan masalah sejak kecil, dicoba dengan berbagai macam kekurangan ya, dan sebagainya, ketika kita dewasa mendapatkan cobaan, insya Allah akan lebih kuat menghadapi itu. Tetapi bagi yang sudah biasa mendapatkan kemudahan, sopopo kedurutan, gampang goleki, nah ternyata ketika mendapatkan cobaan gampang sekali ampun. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jangan kemudian mempunyai prasangka yang tidak baik kepada Allah SWT. Barangkali sesuatu yang mungkin kita anggap baik, ternyata itu tidak baik di mata Allah. Tetapi sesuatu yang kita anggap tidak baik, tapi sesungguhnya itu baik di mata Allah. Itulah yang juga mestinya sebenarnya ada yang terbaik bagi kita semuanya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 itu, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu akan membebankan suatu beban yang berat kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hamba itu masing-masing. Nah, sehingga kita perlu yakin bahwa apapun cobaan yang melanda kita itu pasti akan di luar kemampuan kita untuk bisa menerima cobaan itu. Maka yang terbaik adalah kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, tetap istiqomah dan tetap berharap yang terbaik. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika tidak, ya setidaknya mengingatkan diri kami pribadi, mari kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis, selalu husnudzon pada Allah, dan apapun yang melanda diri kita, baik itu mungkin pandemi, kemudian berimplikasi pada mungkin usaha kita yang mungkin kolaps dan sebagainya, tapi kita harus yakin bahwa di balik itu pasti ada kebaikan yang akan diberikan Allah pada kita semuanya. Wallahualam bishawab. Akhirul kalam. Bila taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita G10 Indonesia, satu nusa, satu bangsa, kita semua bersaudara. Selalu bersama menjaga komunitas, tak ada lelah, terus melangkah, lakukan yang terbaik. Yo tancap gas menyusuri jalan, beriringan melintasi kota. Yo panjangkan barisan ketemu, walau nafas tuamu menderu. Yo bersama bahu-membahu, segala hal dalam SOS. Lalu tulang seakan tak mampu, yang penting Salkomsel tetap punya. Yo tancap gas menyusuri jalan, beriringan melintasi kota. Yo panjangkan barisan ketemu, walau nafas tuamu menderu. Yo bersama bahu-membahu, segala hal dalam SOS. Lalu tulang seakan tak mampu, yang penting Salkomsel